Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Riani Anissa dengan NIM akhir 224 dan rekan saya. Saya Dinda dengan NIM 223. Saya Dika Lansyah dengan NIM akhir 222. Saya Muhammad Farijah Adnan dengan NIM akhir 221. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis lingkungan internal, eksternal, visi dan misi perusahaan. Perusahaan yang kami ambil ialah The Body Shop. Nah, The Body Shop adalah perusahaan kosmetik dan perawatan pribadi yang terkenal karena komitmen mereka terhadap keberlanjutan, hak asasi manusia, dan etika dalam bisnis. The Body Shop didirikan oleh Anita Roddick pada tahun 1976 di Brighton, Inggris. Perusahaan ini awalnya dimulai sebagai toko kecil yang menjual produk perawatan kulit dan tubuh dengan bahan-bahan alami. The Body Shop menawarkan banyak sekali produk, dimulai dari produk perawatan kulit, tubuh, rambut, hingga kosmetik. Produk mereka terkenal karena mengandung bahan-bahan alami seperti minyak tamanu, minyak biji rami, lidah buaya, dan lain-lain. Mereka memiliki produk ikonik seperti body butter, tea tree oil, vitamin E skincare, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis internal akan dijelaskan oleh rekan saya, Adinda. Lingkungan internal The Body Shop mencakup berbagai komponen yang mempengaruhi operasi dan kultur perusahaan. Nah, salah satunya ada di budaya perusahaan. Budaya The Body Shop sangat etis dan berkelanjutan. The Body Shop mendorong etika, keberlanjutan lingkungan, dan komitmen terhadap masalah sosial. Karyawan diberdayakan untuk mendukung nilai-nilai ini dan aktivitas sehari-hari mereka. Budaya perusahaan yang kuat dalam etika dan keberlanjutan membantu mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam seluruh operasional perusahaan. Yang kedua, rantai pasokan dan produksi. The Body Shop menggunakan bahan-bahan alami dan berkelanjutan dalam produk-produk mereka. Manajemen rantai pasokan yang efisien diperlukan untuk memastikan pasokan bahan-bahan berkualitas tinggi yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkelanjutan perusahaan. Yang ketiga, ada komitmen terhadap keberlanjutan. The Body Shop sangat berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Mereka menggunakan bahan-bahan alami, mendukung perdagangan adil melalui program Community Fair Trade, dan berusaha mengurangi dampak lingkungan dengan mengambil langkah-langkah seperti penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang keempat, dari segi aspek sumber daya manusia, karyawan adalah aset berharga bagi perusahaan. Mereka harus memenuhi standar etika dan keberlanjutan yang tinggi. Yang kelima, inovasi produk. Perusahaan ini lebih berfokus pada inovasi produk yang sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan pelanggan sambil mempertahankan nilai-nilai etika dan berkelanjutan. Yang keenam, dari segi idealisme. The Body Shop dikenal karena idealismenya dan komitmen kuatnya terhadap berbagai nilai dan prinsip etis dalam bisnis. Idealisme yang menjadi ciri khas perusahaan The Body Shop di antaranya pertama ada aktivisme lingkungan, terus kedua ada kepedulian terhadap hak asasi manusia, yang ketiga ada kampanye kepedulian sosial The Body Shop yang seringkali meluncurkan kampanye-kampanye yang mendukung isu-isu sosial, contohnya seperti stop pengujian pada hewan, atau kampanye Stop Trafficking of Children and Young People. Yang kelima itu ada di transparansi. The Body Shop memiliki komitmen terhadap transparansi dalam pelabelan produk mereka. Mereka seringkali memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan tentang apa sih yang ada dalam produk dan bagaimana si produk itu diproduksi. Lingkungan ini menciptakan dasar yang kuat bagi The Body Shop untuk mencapai visi dan misi mereka, yang bertujuan untuk menggunakan bisnis sebagai alat untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan lingkungan. The Body Shop terus berupaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai keberlanjutan dan etika menjadi inti dari semua aspek operasional mereka. Baik, selanjutnya analisis eksternal akan dijelaskan oleh rekan saya di Firmansyah. Baik, saya akan menjelaskan lingkungan eksternal dari perusahaan The Body Shop. Lingkungan eksternal The Body Shop mencakup faktor-faktor dan elemen yang berada di luar kendali perusahaan, tetapi dapat mempengaruhi operasional dan keberhasilan mereka. Berikut adalah beberapa aspek lingkungan eksternal The Body Shop beserta penjelasannya. Yang pertama, pasar kosmetik dan perawatan pribadi. Lingkungan eksternal termasuk persaingan dengan perusahaan-perusahaan kosmetik dan perawatan pribadi lainnya. Perubahan dalam tren dan preferensi konsumen dalam produk kecantikan juga dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan produk The Body Shop. Yang kedua, kebijakan regulasi dan keberlanjutan.
Perubahan dalam peraturan pemerintah terkait dengan bahan-bahan kosmetik, keberlanjutan lingkungan, dan hak asasi manusia dapat mempengaruhi operasional The Body Shop. Perusahaan ini harus mematuhi peraturan dan memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan standar keberlanjutan yang berlaku. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi global dan lokal dapat mempengaruhi daya beli pelanggan. Saat ekonomi mengalami perlambatan, konsumen mungkin lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka, yang dapat mempengaruhi penjualan produk perawatan pribadi. Yang keempat, perubahan iklim dan keberlanjutan. Perubahan iklim dan keberlanjutan adalah isu global yang dapat mempengaruhi rantai pasokan bahan baku dan operasi logistik The Body Shop. Perusahaan ini harus mengelola risiko ini dan berupaya untuk menjadi lebih berkelanjutan. Yang kelima, tren lingkungan dan kepedulian sosial. Kepedulian terhadap isu-isu lingkungan dan sosial semakin meningkat. The Body Shop telah mengambil sikap aktif dalam hal keberlanjutan dan hak asasi manusia, dan tren ini dapat mendukung citra perusahaan mereka atau mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Yang keenam, perubahan sosial dan perilaku konsumen. Perubahan dalam budaya dan perilaku konsumen, termasuk tren keberlanjutan dan kepedulian terhadap produk etis, dapat mempengaruhi preferensi pembelian. The Body Shop harus terus memahami dan menyesuaikan diri dengan tren ini. Lingkungan eksternal ini adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh The Body Shop dalam pengambilan keputusan strategis, pengembangan produk, dan komunikasi dengan pelanggan. Perusahaan harus selalu memantau dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan eksternal ini untuk tetap relevan dan berhasil dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan etika mereka. Selanjutnya, visi dan misi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Pak Rizal Adiman. Baik, selanjutnya yaitu visi dari The Body Shop. Visinya yaitu menggunakan bisnis untuk menciptakan perubahan positif. Selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, menginspirasi dan menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari setiap produk kami. Yang kedua, membangun solidaritas dengan komunitas dan orang-orang yang kurang beruntung di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu memimpin dalam perjuangan untuk hak asasi manusia dan melawan pengujian kosmetik pada hewan. The Body Shop dikenal karena berkomitmen pada etika bisnis, keberlanjutan lingkungan, dan dukungan terhadap berbagai kampanye hak asasi manusia. Visi dan misi mereka mencerminkan tekad mereka untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik melalui bisnis yang bertanggung jawab. The Body Shop dianggap sebagai salah satu perusahaan pionir dalam menggabungkan bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mereka telah memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang berguna untuk mengevaluasi keadaan internal dan eksternal suatu perusahaan. Berikut di sini yaitu analisis SWOT untuk perusahaan The Body Shop. Yang pertama, kekuatan atau strength. Produk berkualitas tinggi. Produk The Body Shop terkenal karena kualitasnya yang tinggi dan kandungan bahan-bahan alami. Mereka memiliki basis pelanggan setia yang percaya pada produk-produk mereka. Lalu yang kedua, kampanye aktivisme sosial. Perusahaan ini telah sukses dalam menggalang dukungan dan menciptakan kesadaran sosial melalui kampanye-kampanye seperti stop pengujian pada hewan dan kampanye hak asasi manusia. Yang ketiga, jaringan toko global. The Body Shop memiliki jaringan toko yang luas di berbagai negara yang memungkinkan mereka untuk mencapai pasar global dan memperluas cakupan merek mereka. Lalu yang keempat, keragaman produk. Mereka memiliki beragam produk perawatan kulit, tubuh, dan kosmetik yang sesuai dengan berbagai jenis kulit dan kebutuhan pelanggan. Lalu ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, harganya relatif tinggi. Produk The Body Shop seringkali memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek pesaing yang dapat membatasi daya beli pelanggan. Lalu yang kedua, ketergantungan pada bahan impor. The Body Shop bergantung pada impor bahan-bahan alami dari berbagai negara yang membuat mereka rentan terhadap fluktuasi mata uang dan perubahan dalam rantai pasokan. Lalu yang ketiga ada peluang atau opportunity. Yang pertama, e-commerce. Pertumbuhan e-commerce membuka peluang untuk memperluas penjualan online dan mencapai pasar global yang lebih besar. Yang kedua, ekspansi produk. Menciptakan produk baru yang sesuai dengan tren terbaru dan kebutuhan pelanggan adalah luas beli produk. Lalu yang ketiga, pengembangan pasar modal, pasar global. Meningkatkan kehadiran di negara-negara baru atau pasar berkembang dapat membantu The Body Shop untuk pertumbuhan yang lebih besar. Lalu yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Yang pertama, kondisi ekonomi yang tidak stabil.
Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan mengurangi permintaan untuk perawatan pribadi. Lalu yang kedua, fluktuasi mata uang dan rantai pasokan. The Body Shop bergantung pada impor bahan alami sehingga fluktuasi uang dapat menjadi ancaman. Lalu yang terakhir, kompetisi sengit dengan maraknya produk kecantikan. Dengan memahami faktor-faktor kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, mengejar peluang, dan menghadapi ancaman dalam rangka mencapai tujuan bisnis mereka. Selanjutnya, di slide terakhir, terdapat pernyataan dari founder The Body Shop, yaitu Dame Aneta Roddick, yang dengan kalimat "Beauty is an outward expression of everything you like about yourself", yang mana pernyataan tersebut menggambarkan bahwa apa yang kita anggap indah seringkali tercermin dalam dalam bagaimana kita merawat diri kita sendiri dan bagaimana kita merasa tentang diri kita. Pernyataan ini juga mendorong untuk menghargai keunikan dan kepribadian masing-masing individu sebagai bagian dari keindahan mereka, serta menekankan bahwa keindahan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, tetapi juga dari rasa percaya diri, self-love, dan bagaimana kita merawat diri kita sendiri secara keseluruhan. Sekian dari kelompok 9, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.